Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami sudah berada di salah satu rumah adat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Tepatnya itu ada di Desa Air Meles Bawah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video atau konten tentang grebek rumah adat asik gitu kan. Nah, kalian pasti penasaran kan apa aja sih yang ada di dalam rumah adat ini? Nah, siapa tahu ada makhluk halusnya gitu kan ya. Enggak lah, isinya itu adalah peninggalan-peninggalan masyarakat Rejang Lebong pada zaman dahulu. Nah, sebelum kita lanjut ke masuk ke rumah adat, saya ingin minta dulu nih sama teman-teman untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk. Come on. Sejarah Umak Menong. Jadi, rumah ini didirikan di Kesambe Baru pada tahun 1901 Masehi oleh seorang imam Kesambe yang bernama Ali Jemun. Rumah ini kemudian diwariskan kepada Ali Hanifah, juga seorang imam yang beliau ini tidak punya keturunan di rumah ini. Kemudian diwariskan kepada Zainal Abidin dan mewariskannya lagi kepada Herman. Kemudian setelah itu rumah ini dijual kepada TUI. Untuk pelestarian rumah ini dibeli oleh Sri Astuti atau Sabril. Adapun selanjutnya, pada zaman dahulu, saat zaman kejayaan dan kerajaan dan juga setelahnya, gong ini biasa digunakan untuk mengumpulkan masyarakat di suatu tempat. Ketika gong ini berbunyi, masyarakat diharuskan berkumpul di sumber suara. Selain itu, juga sering digunakan sebagai penobatan raja, gelar hingga pemimpin suku atau daerah. Dan juga sering digunakan untuk memutuskan perkara. Nah, jadi rumah adat di sini memiliki 2 kamar tidur. Yang pertama, di kamar yang ini ada ranjang yang dilengkapi kelambu agar saat tidur masyarakat dahulu itu tidak terkena gigitan nyamuk. Dan di sini ada beberapa properti, yaitu seperti lampu pada zaman dahulu dan ada beberapa perlengkapan alat untuk sholat. Baik, selanjutnya di sini ada peni. Jadi peni itu sendiri biasa digunakan sebagai pelengkap dalam upacara adat suku Rejang seperti nganjuk dan kejurit. Jadi ini isinya berupa isi bunyi. Baiklah teman-teman, selanjutnya ini adalah setrika. Pada zaman dahulu, adat Rejang menggunakan ini untuk menyetrika baju. Dan sebelum menyetrika, di dalamnya dikasih bara terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada meja bim, meja batu tempat hiasan para putri. Ada perlengkapan sangkek rotan, tempat bedak atau make up, dahulu bedak tabur berbentuk bulat telur. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini ada dumang emas yang biasanya digunakan oleh suku Rejang atau masyarakat Rejang untuk mendulang emas di aliran sungai Ketahun dan sungai Ulurawas. Kemudian ada saring biola. Peralatan ini terbuat dari batu yang diyakini bisa menetralisir berbagai macam bibit penyakit. Masyarakat pada zaman dahulu meyakini bila mengkonsumsi air saring ini, badan akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti diabetes, stroke, dan lain-lain.
Jadi yang selanjutnya ini namanya peduko. Pada zaman dahulu ini digunakan untuk ritual berdoa. Kalau dulu itu ditambah dengan sesaji seperti bunga mawar merah, mawar putih, pisang emas, bubur-bubur, dan makanan tradisional. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian dapur atau dapur yang digunakan sebagai tempat memasak pada zaman dahulu. Nah, jadi di sini bisa dilihat, di sini ada koon, ini disebut sebagai belangai. Terus di sebelah sana ada kokoannya yang digunakan untuk mengarut kelapa. Bener mas, aja ngerekam nih. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini ada beliung. Jadi beliung ini memiliki kelebihan yaitu bentuknya yang elastis sehingga saat kita menggunakan tangan kita tidak mudah terasa pegal. Mungkin kamera bisa mendekat. Selanjutnya ada tombak igis. Tombak pusaka yang diyakini memiliki kekuatan alam yang dapat menghancurkan ilmu-ilmu kebal, dipakai saat ritual bumi seperti Kudai Agung. Jadi selain alat-alat yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, di sini juga memiliki senjata dari suku Rejang yang dinamakan rambai ayam. Rambai ayam adalah salah satu senjata suku Rejang dan sekitarnya yang digunakan untuk keamanan diri dan memiliki bentuk yang agak membengkok yang mirip seperti ekor ayam. Baiklah, selanjutnya adalah radio. Biasa ketika pengumuman kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketika alat komunikasi sangat langka, radio ini digunakan untuk mendengarkan pengumuman ditemukan di Kesembe, dimiliki oleh Sekretariat Kasbah. Selanjutnya ada tanjau. Tanjau tempat fermentasi lemak seperti tempoyak, pepaya, terasi, dan ikan teri dan lainnya. Dan di sini juga ada selbau. Selbau digunakan sebagai tempat beras, jagung, gula, dan sebangsa padi-padian. Selanjutnya, di rumah adat ini terdapat isla padi. Jadi ini berfungsi untuk menggiling padi. Selanjutnya ada istilah tawo. Jadi ini digunakan untuk menggiling kopi pada zaman dulu. Selanjutnya ini ada bubuk. Ini digunakan untuk menangkap ikan. Baiklah teman-teman, sekian saja video grebek rumah adat dari kelompok kami. Ternyata setelah digerebek tidak ada makhluk halus di dalamnya. Yang ada hanya peninggalan bersejarah dari suku Rejang Lebong. Ya, apabila ada salah lubuk kata atau kata-kata yang kurang atau kata-kata yang berlebih atau kata-kata yang kata-kata, kami mohon maaf sebelumnya karena kami manusia biasa bukan nabi boy.